Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen CRM. Yang pertama adalah operasional CRM. Operasional CRM ini berperan dalam interaksi terhadap pelanggan, yang mencakup tentang pelayanan dan pemasaran. Salah satu penerapan CRM adalah melalui aplikasi web. Dengan melalui aplikasi web ini, perusahaan akan lebih mudah memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua adalah analytical CRM. Komponen CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan seperti analisis pasar dan perilaku pelanggan. Data yang digunakan dalam CRM analitik adalah data yang berasal dari CRM operasional. Yang ketiga yaitu kolaboratif CRM. Komponen kolaboratif CRM meliputi email, personalis, publishing, e-communities, dan sejenisnya. Tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah terhadap pelanggan dan menjadikan magnet untuk pelanggan lain. Jadi jika satu pelanggan sudah tertarik atau sudah berminat dengan produk kita, maka pelanggan lain akan ikut tertarik terhadap produk kita. Tahap pengembangan CRM. 1. Mendapat pelanggan baru. Ini didapat dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi, dan pelayanan yang menarik. Kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Ketiga, mempertahankan pelanggan. Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Alur aktivitas bisnis CRM meliputi sentralisasi semua data pelanggan dan otomatisasi kegiatan pengelolaan penjualan, sehingga para profesional dapat menggunakan waktunya untuk melayani pelanggan secara efektif dan efisien. Implementasi CRM dalam strategi bisnis online yaitu untuk memaksimalkan fungsi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan perusahaan suatu pandangan pelanggannya secara luas. Relationship Management atau disingkat CRM merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk menunjang perusahaan dalam membangun hubungan yang erat dengan para pelanggannya. Dalam hal ini, dalam membangun hubungan yang erat itu antara perusahaan dengan pelanggannya, perusahaan membangun website untuk memudahkan hubungan. Manfaat dari Customer Relationship Management yang berbasis web antara lain, yang pertama, perusahaan dapat mempromosikan dan memasarkan produk kepada pelanggan dengan mudah melalui web atau internet. Yang kedua, pelanggan dapat mengkritik kepada perusahaan melalui telepon atau email. Yang ketiga, pelanggan dapat memesan barang dengan tidak datang langsung ke perusahaan dan perusahaan tersebut mengirim ke pelanggan melalui jasa antar atau perusahaan itu langsung. Analisis value chain. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan yang merupakan hasil dari aktivitas perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas yang mampu membedakan produk dengan produk pesaing, aktivitas yang mampu menurunkan biaya produk, aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kerangka value chain memiliki 2 syarat untuk dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis manajemen biaya, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Data biaya setiap aktivitas sebagai pendukung analisis value chain. 2. Informasi untuk mendukung analisis produk life cycle atau dari hidup produk. Perusahaan menerapkan value chain ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas dalam sistem produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam suatu perusahaan. Analisis value chain merupakan strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada rencana strategi atau yang disebut Renstra yang dipilih sehingga mampu meraih keunggulan kompetitif. Aktivitas value chain dibedakan menjadi 2. Yang pertama, aktivitas primer, yaitu yang utama adalah aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan produk, pemasaran, dan pengiriman ke pembeli, serta pelayanan setelah purna jual, misalnya logistik ke dalam, operasi logistik keluar, pemasaran, dan penjualan, serta pelayanan. Yang kedua, aktivitas pendukung, yaitu aktivitas yang membantu operasional perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur sehingga aktivitas primer dapat berjalan secara berkelanjutan. Misalnya, administrasi umum, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengembangan sistem serta pembelian.
Analisis value chain digunakan oleh analisis internal perusahaan untuk membantu memahami suatu perusahaan atau organisasi yang dijalani agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga mencapai keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan mampu unggul dan kompetitif, artinya perusahaan mampu menciptakan nilai lebih untuk pelanggannya. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena produk yang dihasilkan lebih laku dan lebih unggul dibandingkan kompetitor lain. Perusahaan harus dapat membuat pilihan yang terbaik mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan dan bagaimana memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan. Sehingga perusahaan memerlukan suatu strategi, dalam hal ini analisis value chain, untuk menentukan keunggulan kompetitif dan menemukan cara untuk mencapai keunggulan tersebut. Analisis value chain yang diterapkan oleh perusahaan berguna agar perusahaan mampu bersaing untuk lebih baik dari perusahaan lain dan mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Oleh karenanya, perusahaan perlu memperhatikan setiap aktivitas dalam rantai produksi yang biasanya dikerjakan oleh analisis internal perusahaan. Identifikasi masalah. Penerimaan pesanan lewat telepon atau fax. Permasalahan yang terjadi adalah nomor telepon untuk melakukan pemesanan hanya diketahui distributor yang telah terbiasa. Solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan aplikasi CRM. Dengan begitu akan memudahkan pelanggan mengetahui profil dan juga pesanan melalui web. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang mengenai peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya atau di luar daerahnya ataupun usaha yang sudah diketahui maupun belum. Cara-cara untuk melakukan identifikasi peluang usaha agar sukses antara lain percaya dan yakin jika usaha bisa dilakukan. Kedua, menjauhkan diri dari lingkungan statis. 3, bertanya dan mendengarkan orang lain. Yang keempat, memperluas pikiran. Yang kelima, pandai berkomunikasi. Yang keenam, mempunyai etos kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu analisa kesenjangan. Analisa kesenjangan ini dalam bisnis digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Analisa kesenjangan ini dapat juga diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sebagai metode analisa kesenjangan digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang. Lebih dari itu, analisa ini juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan. Analisa kesenjangan ini terdiri dari 3 komponen faktor utama, yaitu yang pertama ada daftar karakteristik, yang kedua ada daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan, dan yang ketiga ada daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisikan. Lain kata dari analisa kesenjangan ini adalah studi, yaitu yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Analisa kesenjangan ini mengidentifikasikan kesenjangan antara bagaimana operasi bisnis diperlukan untuk melawan apa yang diinginkan tetapi belum atau tidak bisa penuhi. Dengan sendirinya alternatif ini akan dikembangkan pada saat kesenjangan fungsi ditemukan. Kesenjangan ini diubah sesuai dengan proses bisnis, laporan yang diinginkan atau penyesuaian perangkat yang digunakan. Sasaran awal dari analisa kesenjangan ini adalah yang pertama yaitu mengumpulkan requirement dari perusahaan. Yang kedua ada menentukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya ada memastikan sistem yang baru memenuhi proses kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu ada memastikan bahwa proses bisnis akan menjadi best praktis dan mengidentifikasikan permasalahan yang membutuhkan perubahan kebijakan perusahaan. Lantas bagaimana dengan langkah-langkah dari beberapa ahli yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada ranking recruitment, yaitu memastikan proses bisnis dapat diakomodasikan selama implementasi bisnis sistem yang baru dan memastikan area-area yang penting bagi organisasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis. Yang kedua ada degree of fit, yaitu menentukan sejauh mana kebutuhan dapat diakomodir oleh sistem yang baru. Yang ketiga ada kesenjangan resolution.
yaitu menentukan alternatif dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi kesenjangan yang ada.